Oke, halo adik-adik semuanya, kelas 9 ya. Selamat datang di kelas online bersama Bang Jo. Oke, hari ini kita akan bahas soal ya seperti biasa matematika. Kalau nanti adik-adik ada pertanyaan mengenai apa yang kita bahas hari ini, langsung WA Bang Jo aja atau DM di Instagram ya. Jadi atau tulis di kolom komen juga boleh. Oke, jadi biar semuanya bisa praktis gini. Ini kan soal nomor 1. Coba kamu pause video ini lalu kerjakan sendiri. Oke, kalau seandainya sudah, baru cocokkan dengan punya Bang Jo ya. Oke ya, jadi sekarang kamu pause dulu, kerjakan sendiri. Bagi yang sudah langsung menyerah gitu boleh langsung nengok aja nih ya cara pengerjaannya. Oke, nomor 1 ya. 3/4 kali minus 8 kurang 2 kali minus 2 pangkat 3. Pertama-tama yang kita kerjakan itu adalah perkalian dulu ya. Ini dulu nih kita kerjakan nih. Ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Gitu. Oke. Jadi 3/4 kali minus 8 ini bisa mati dekku. Mati ya. Jadi berapa? 2. Ya kan? Jadi tinggal 3 kali minus 2. 3 kali minus 2 berapa? Minus 6. Sudah. Lalu ini. Minus 2 kali minus 2 pangkat 3. Minus 2 pangkat 3 itu artinya minus 2 kali minus 2 sampai 3 kali kan? Minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Hasilnya adalah minus 8. Ya kan? Minus kali minus positif. Positif jumpa negatif jadi negatif. Lalu negatif 8 kan ini. Negatif 8 kali minus 2. Berapa? Positif 16. Ya. Tambah 16. Maka hasilnya adalah 10. Bagi adik-adik yang masih bingung, kok bisa 10 bang? Ingat, kalau minus itu kita ibaratkan sebagai utang. Yang positif kita ibaratkan sebagai uang. Ya. Utangmu 6.000, ada uangmu 16.000, kau bayarlah utangmu, jadi uangmu tinggal 10.000. Kan gitu aja. Jadi masih bagi yang masih bingung, minus itu utang, positif itu uang. Oke deh, itu dia untuk nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya, urutkan dari kecil ke besar. Maksudnya urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Jadi di sini ada 4 bentuk, 1 2 3 4. Semuanya ubah ke desimal ya. Yang sudah di desimal tidak usah ubah. Ini sudah, ini belum kan nih. Oke, mari kita ubah. 55% berarti itu sama dengan 55 per 100. 55 per 100 itu cara cepatnya gini aja, lihat. Tuliskan dulu angkanya 55. Udah. Lihat, per 100. 100 nolnya berapa? 2. Maka di sini harus 2 angka di belakang koma. Berarti 1, 2, komanya di sini. Kan 2 angka kan? Karena nolnya 2. Maka di depan ini angka berapa? 0. Oke. Lalu 2/3. Ngubahnya gimana tuh Bang Jo? 2/3 sama dengan ngubah ke desimal 2/3 itu artinya 2 bagi 3. Oke. Ingat ya, 2-nya di dalam, 3-nya di luar. 2 bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. 0, lalu turun 0. Ya kan? 3 kali berapa biar supaya 20? Yang dekat aja. Kali 6. 3 kali 6, 18. 20 kurang 18, 2. 0 lagi. 6 lagi. 18 lagi. Ini sampai tahun baru monyet pun gak siap-siap ya kan? Jadi udah biar aja. Maka hasilnya adalah 0,66. Oke, kita sudah punya semuanya dalam desimal. Ini 0,6, Bang Jo tulis saja lagi. Kalau ini 0,55. Lalu yang 2/3 ini 0,66. Lalu ada 0,58. Dekku, hati-hati ya. Jangan kau buat yang paling kecil ini. Bukan begitu caranya. Pertama tengok dulu angka yang dekat koma. Kalau ini kan sudah sama semua 0, ya kan? Lalu yang dekat koma nih. 6, 5, 6, 5. Mana yang lebih kecil? 6 atau 5? Kan 5 kan? Ini dan ini. Oke, lalu lihat angka selanjutnya. 5 sama 8.
Berarti mana yang lebih kecil? Ini 0,55, ya kan? Lalu siapa? Ini 0,58. Lalu siapa? 0,6 atau 0,66. Nah, ini kan sama-sama 6. Lalu di sini sebenarnya ada angka berapa? Ada angka 0. Iya. Nah, lalu bandingkan antara 0 dan 6, mana yang lebih kecil? Ini dong ya. Maka 0,6 dan 0,66. Kalau diubah ke bentuk asalnya jadi gimana nih? 0,5 tadi punya siapa? Ini kan? Jadi inilah dia 55%. Lalu 0,58 tetap. Lalu 0,6 tetap. Lalu 0,66 punya si 2/3 tadi ya. 2/3. Itu urutannya ya. Jadi ingat adikku, caranya adalah ubah dulu semuanya ke desimal, lalu lihat angkanya. Ini dulu angka yang di dekat koma dulu, lalu yang belakangnya. Oke ya, aman ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Ini ya, nomor 3. Oke, di sana ada soal cerita tentang peluang, adikku ya. Sebuah dadu merah dan putih dilambungkan 1 kali. Peluang muncul dadu merah ganjil dan dadu putih genap adalah. Baik, adik-adik kamu harus tahu dulu rumus peluang itu apa. P A itu sama dengan NA per NS. Apa itu NA, Bang Jo? NA di sini ya. NA itu artinya adalah banyak kejadian. Kejadian apa, Bang Jo? Kejadian horor? Bukan. Nanti ya kita lihat ya, bukan kejadian horor ya. Lalu, wah tidak lucu kayaknya. Baik, lalu NS itu adalah ruang sampel. Ruang sampel. Supaya lebih mengerti, Bang Jo kasih ini ke soalnya langsung. Kan katanya ada dadu merah sama dadu putih ya. Nah, kalau dadu merah itu ya, tahu dadu kan? Kalau kita main ludo atau luar tangga. Nah, di dadu itu ada berapa titik? Ada 6 kan? Berarti NS-nya gini. NS, ruang sampelnya ya. Sama dengan, kalau dadu merah kan ada 6. Ya kan? Titiknya. Dadu putih ada berapa? 6 juga kan? Nah, ini kalikan. Hasilnya 36. Gitu. Oke. Lalu yang ditanya peluang muncul dadu merah ganjil. Berarti NA-nya itu kan ada 2, ya kan? 1 peluang muncul dadu merah ganjil. Kalau dadu merah ganjil ada berapa itu? Dadu merah ganjil. Kalau ganjil berarti ada angka 1, 3, 5, ya kan? Atau ada berapa banyak ini? 3, ya kan? Lalu dadu putih genap 2, 4, 6, ya. Nah, ada berapa juga tuh? 3. Kalau ditotalkan semua ada berapa? 6. Gitu ya. Jadi abang ulangi sekali lagi, NA itu kan banyak kejadian. Yang ditanya adalah peluang terjadinya dadu merah ganjil. Inilah dia tadi 1, 3, 5, yaitu sebanyak 3. Lalu dadu putih genap 2, 4, 6, sebanyak 3 juga. Jumlahkan banyak kejadian itu yang mungkin, jadi 6. Kalau udah dapat NA-nya 6, NS-nya 36, udah tinggal gampang untuk mencari peluangnya kan. Maka P A sama dengan NA tadi kan, bang ulangnya aja per NS. Kan gitu. Sama dengan NA-nya ini 6, NS-nya 36, sama-sama bagi 6, jadi hasilnya 1/6. Ya, ini kan bisa mati ya. Mati, ini jadi 1, ini 6. Hasilnya adalah 1/6. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nah, jika diketahui himpunan S semesta ya, yaitu 1, 2, 3 sampai 10 ya, jadi 4, 5, 6 di sini dia semua, tapi tidak tuliskan.
Lalu ada A, himpunan dari A 13579, himpunan B 2357. Lalu dibilang tentukan A iris B komplement. Untuk mengerjakan ini adikku, kita harus tahu dulu A iris B itu apa. Iris itu berarti cari yang sama antara A dan B, gitu ya. Jadi A iris B, ya kan, cari yang sama. Angka berapa aja yang sama? Angka nih 3, 5, 7. Berarti himpunan dari A iris B adalah 3, 5, 7. Ya, ingat ya, kalau iris itu cari aja yang apa tadi? Sama. Nah, tapi bukan ini aja yang ditanya. Ada tanda C. C itu artinya komplement. Komplement itu artinya yang bukan. Nah, ya. Nah, sekarang mari kita cari yang bukan himpunan dari irisan A iris B. Berarti selain 357, ditengok dari semesta. Biar gampang Bang Jo tuliskan aja semestanya ya. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang tugas kita mencari yang bukan dari 3, 5, 7 di semesta ini. Maka A iris B komplement ya sama dengan apa-apa aja himpunannya. 1, 2, 3 ikut nggak? Nggak ikut lah, kan yang bukan dari sini ya. 4, 5 ikut? Enggak. 6, 7 ikut? Enggak. 8, 9, 10. Nah, gitu ya. Ingat ya, kalau iris dia cari yang sama, kalau komplement berarti yang bukan. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 5. Oke, ya. Nah, jika kamu dikasih soal seperti ini, ya, tabel dengan tinggi badan dan frekuensi. Misalnya tinggi badan 155, frekuensi itu apa? Jumlah siswanya. Jadi 155 ada 4 siswa, 156 ada 2 siswa dan seterusnya. Lalu dibilang tentukan jumlah siswa dengan tinggi badan di atas rata-rata. Berarti kita harus cari dulu rata-ratanya, gitu ya. Nah, cara mencari rata-rata itu X bar ya atau X topi rumusnya jumlah data bagi atau per banyak data ya. Oke. Nah, mencari jumlah data itu adalah dengan mengalihkan tinggi badan dan banyak siswa, gitu ya. Kalau misalnya kita kalikan 155 kali 4 ini 620. 156 kali 2 312. 157 kali 15 2355. 158 kali 8 1264. Oke. Lalu 159 kali 3 477. Adik-adik nanti kamu ngerjakannya di sele-sele ya, nggak usah di sini, nanti mah berantakan gitu ya. Jadi kalau ada apa kali-kali mah sele-sele aja. Sekarang mari kita jumlahkan 0 tambah 2 2 tambah 5 7 7 tambah 4 11 11 tambah 7 18 8 naik 1 1 tambah 2 3 4 9 15 22 8 11 14 16 02 5 5028 jumlahnya. Oke, per banyak datanya berapa ini? Banyak datanya ini banyak siswa, yakni 32. Kalau kita bagikan dan terdapatnya 157,1 ya, kalau diperpanjang 125 lah, oke, cm. Nah, ini tinggi rata-ratanya. Yang ditanya apa? Jumlah siswa dengan tinggi badan di atas rata-rata. Berarti siapa-siapa aja yang di atas rata-rata?
ini, ya kan? Dan ini, ya enggak? Ini di atas rata-rata enggak lah. Rata-ratanya kan 157, sementara ini 157 pas. Ini enggak ikut. Berarti jumlah siswanya mana? Ini jumlahkan 8 tambah 3, hasilnya berapa? 11. Maka jawabannya ini adalah 11 siswa. Gitu ya. Ini pembagiannya Bang Jo percepat biar langsung dapat. Oke? Itu di nomor 5. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dua buah lingkaran masing-masing 11 cm dan 4 cm. Jari-jarinya itu ya, jarinya 11 cm dan 4 cm. Jarak antar kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Hitunglah garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam. Oke. Biar nggak bingung kita tulis dulu ya, diketahui ya. R besar itu artinya adalah lingkaran dengan jari-jari yang besar, yaitu berapa? 11 cm, ya kan? R kecil dia 4 cm. Lalu apa nih? Jarak antar kedua pusat lingkaran. Kita misalkan sebagai D, yaitu 25 cm. Lalu yang ditanya titik 2 yang pertama yang A, G, S, PL, lalu yang B, G, S, P, D. Garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan dalam. Oke, ini cara mengerjakannya sebenarnya tinggal ingat rumus saja. G, S, P, L, rumusnya itu adalah akar dari D kuadrat dikurang dengan R kurang R tapi juga dikuadratkan. Kalau GSPD mirip rumusnya, D kuadrat dikurang R, tapi kalau yang dalam dia ditambah. Ini kayaknya pernah Bang Jo kasih tahu juga ya Riku ya. Jadi model kedua rumus ini aja. Nah, oke, cara mengingatnya ada banyak cara. Kalau Bang Jo sarankan misal luar, anggap anggap aja orang luar ya kita kurang-kurangi lah ya kan, orang dalam yang perlu ditambah-tambahi. Gitu ya kira-kira ya. Boleh pakai caramu sendiri juga boleh deh ya. Yuk mari kita cari GSPL dulu yuk. Tadi rumusnya adalah D kuadrat dikurang R kurang R lalu dikuadratkan sama dengan akar dari D nya berapa? 25 kuadrat dikurang R besarnya berapa? 11 dikurang R kecilnya 4 dikuadratkan. Hasilnya 25 kuadrat itu 625 dikurang. Nah, ini Dekku jangan 11 kuadrat kurang 4 kuadrat, enggak, 11 kurang 4 dulu. Berapa 11 kurang 4? 7 ya. 7 pangkat 2 49. Ya, mari kita kurangkan sini aja. 625 kurang 49 5, ya kan, ini jadi 15, ini jadi 1. Lalu 11 kurang 4 itu 7, ini jadi 5 ya. 576. Akar dari 576 berapa ayo berapa? 24 cm. Oke ya, sekarang kita mau cari GSPD. Bang Jo kok bisa tahu sih akar dari 576? Karena sudah sering ngerjain soal. Jadi akar 576 itu 24 ya. 25 kuadrat itu 625 ya. Lalu GSPD rumusnya mah sama, D kuadrat bukan sama, mirip ya. Ini R tambah R pangkat 2 sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 11 kurang tambah 4 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 625 dikurang 11 tambah 4 dulu berapa? 15 pangkat 2 225 sama dengan yuk 625 kurang 225 004. Akar dari 400. Adik-adik jangan lupa membuat akar-akarnya ini ya. Akar dari 400 adalah berapa? 20 cm. Gitu ya. Jadi kuncinya untuk garis singgung persekutuan luar dan dalam rumus ini aja. Oke, itu dia soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita ke soal nomor 7 ya.
Sebuah kawat 6 meter akan dibuat kerangka balok berukuran 13 kali 9 kali 8. Berapakah banyak kerangka balok yang dapat dibuat? Nah, artinya begini ya, Abang kasih logikanya coba ya. Ini ada gambarnya. Sebenarnya nomor 8, cuma nggak apa-apa deh ya. Misalnya inilah balok itu yang kita buat. Kita mau buat kerangkanya ini. Rusuk-rusuknya ini aja. Sudah. Berarti kan untuk mencari berapa panjang kawat yang dibutuhkan, berarti kan kita jumlahkan semua rusuk-rusuknya ini kan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah, iya kan gitu kan. Tambahkan semua rusuk-rusuknya. Nah, untuk mencari jumlah rusuk sebenarnya ada rumusnya, yaitu 4 buka kurung P tambah L tambah T. Ini kali ya. Dari mana kita tahu? Gini dekku. Kalau misalnya kau nanti lupa rumusnya ini kan, sebenarnya gini itu. Ini panjang kan? Ini juga panjang kan? Ini juga, ini juga. Berarti panjangnya ada berapa? 4. Sekarang lebar, ini lebar kan? Ini juga, ini juga, ini juga. Lebarnya ada berapa? 4. Ini apa? Tinggi kan? Ini juga tinggi, ini pun tinggi. Tingginya ada berapa? 4. Jadi, menuliskan rumusnya 4 kali panjang, 4 kali lebar, 4 kali tinggi. Ringkasnya kayak gini. Nah, gitu ya. Oke. Untuk mencari jumlah apa ini? Jumlah rusuknya. Oke. Udah, kita tinggal masukkan saja. 4 kali buka kurung. Panjang, mana panjangnya ini ya? Ini panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 13, tambah lebarnya 9, tambah tingginya adalah 8. Ingat, yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Maka 4 kali 13 tambah 9, 22 tambah 8, 30. Hasilnya adalah 120. Ingat, satuannya sentimeter. Nah, berarti untuk membuat satu buah balok kita butuh 120 cm. Sementara tadi kita punya kawatnya berapa meter? 6 meter ya. 6 meter. Itu harus kita ubah dulu. 6 meter ubah ke cm berapa? Meter ke cm, turun 2 tangga berarti 600 cm. Nah, untuk mencari banyak balok atau banyak kerangka balok ya yang bisa dibuat, caranya tinggal gini. 600 meter ya bagikan dengan ini 120. Kalau dibagi hasilnya adalah 5 balok. 5 kerangka balok ialah yang bisa kita buat. Ya, jadi caranya hanya tinggal membagikan panjang kawat kita tadi dengan jumlah rusuk yang sudah kita cari. Gitu ya. Oke deh, itu untuk soal nomor 7. Oke, sekarang kita nyari soal nomor 7 nih. Dibilang tentukan FD. Aduh. Tentukan FD. Mana FD? FD. Coba kita tarik garisnya yuk. FD. Nih. Nah, gitu ya. Disuruh nyari panjangnya ini. Ini namanya diagonal bidang ya. Diagonal ruang. Untuk mencari ini, kita harus tahu dulu diagonal bidangnya. Ini dari sini ke sini. Aduh, mereng. Nah, kita harus tahu dulu panjangnya nih. Dari D ke B. Jadi kalau udah tahu ini, bisa kita cari ini dengan Pitagoras. Tengok, ini kan jadi segitiga dia, lihat. Segitiga siku-siku ini. Nah, ya kan? Oke. Jadi kalau ini abang cabut kluk gitu ya, abang keluarkan di sini. Jadi gini dia kira-kira. Inilah D, ini B, ini F. Kan gitu kan? Dari F ke B kan udah tahu kita. Ini kan sama dengan ini, yaitu 6. D ke B belum tahu. Harus kita cari dulu. Pakai apa? Pakai Pitagoras juga. Lihat. Ini. Nah, lihat nih segitiga kan? Di sini kan wajib siku-siku ini.
Kenapa wajib siku-siku? Karena kalau balok dia kan terdiri dari persegi panjang. Kalau persegi panjang dia ibarat gini adikku. Persegi panjang. Setiap sisinya ini kan bentuk sudut siku-siku kan. Nah, ibarat inilah A itu. Berarti ini siku-siku dia. Oke, ini A, inilah B, inilah D itu kan. Nah, inilah DB tadi. Ya, AB panjangnya 24. Lalu AD sama dengan BC, sama 8. Ini kan segitiga siku-siku, abang ambil lagi kluk. Membuat di sini ya. Agak beda nggak apa-apa ya. Yang penting kamu bisa lihat segitiganya. Inilah 24 cm tadi, ini 8 cm. Berarti untuk mencari ini Pitagoras. Ya, ingat ini sisi panjang atau pendek? Sisi yang paling panjang. Kalau mencari sisi paling panjang dijumlah. BD sama dengan akar dari 24 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 24 kuadrat tadi. Yang baru aja 57. Ya kan, 576 yang tadi tambah 64. Hasilnya berapa tuh? 0, 1, 4, 640. Ya, akar dari 640. Pas nggak tuh? Kok 640? 0, 1, pas 640. Akar dari 640 berapa? Biarin aja loh, nggak usah dicari ya, biar aja. Itulah BD ya, 640. Nah, ini dia. Akar 640. Mau cari apa tuh? FD kan? Berarti cari FD sama dengan ini kan siku-siku di sini. Ya kan? Sama. FD kan sisi paling panjang, akar dari akar 604. Goyang-goyang kameranya. Akar 640 dikuadratkan, ya kan? Ditambah dengan 6 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 640 kuadrat. Ingat adikku, kalau kuadrat jumpa sama akar, akarnya hilang. Jadi 640 tambah 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah 676, akar 676. Udah sampai itu aja Bang Jo. Udah. Karena ini soal abang ambil dari ini soal UN tahun 2018-2019 dan pilihannya itu memang seperti itu. Nih, kamu biar bisa lihat sendiri ya. Ini nampak ya, ada C 676 gitu. Maka sudah jelas sekali jawabannya adalah akar 676. Yang paling penting adalah yang perlu diingat ini konsep-konsep Pitagorasnya ini. Sebelum mencari FD, cari dulu BD. Cari BD-nya ini kan pakai Pitagoras. Dapat dia, masukkan, dan ingat saat dimasukkan akar jumpa kuadrat hilang akarnya. Jumlahkan dapat 676. Oke, itu aja untuk hari ini ya, karena udah cukup panjang. Mudah-mudahan kamu mengerti sayang. Kalau ada pertanyaan, WA Bang Jo langsung. Thank you.